satu perusahaan yang lahir di masa pandemi. Ini nekat banget ini. Sekarang ada berapa perusahaan? Malu. Lo yang malu gimana? Asal muasal pendirian perusahaan yang pertama. Siap, apa kabar? Salam jumpa bersama saya Johnny SKL di channel kami. Dan acara ini adalah acara Balioni Corner, sebuah acara podcast yang akan menyajikan kisah-kisah inspiratif dari para pelaku bisnis. Tentunya yang mereka ini adalah bos-bos sukses di bidangnya. Dan kali ini, untuk konten kali ini, konten perdana kami, kita akan kedatangan salah seorang ya semua orang sudah kenal sih sebenarnya, seorang tokoh inspiratif asal Bali tentunya yang sudah memiliki perusahaan jumlahnya puluhan katanya. Waduh, kita akan gali lebih lanjut ya. Siapa lagi kalau bukan beliau, adalah namanya panjang, saya akan sebut aja pelan-pelan, Dr. Insinyur Niwayan Sri Aryani MM. Waduh, Bu, panjang amat, Bu. Gelarnya. Kan kolonial singkat. Apa kolonialnya? Cuman sebut Ari. Betul. Ya, jadi beliau ini akrab disebut Bu Ari. Iya. Tapi gelarnya Dr. Insinyur MM. Oke, Bu Ari ini kuliah di Surabaya, Bu? Iya. Jauh amat, Bu, dari Surabaya kuliah sekarang jadi pengusaha sukses di Bali. Bisa diceritain sedikit, Bu, itu gimana sih, Bu? Biar kita belajar. Itu gini, saya sebenarnya tahun 92 tamat di ITS Surabaya, jurusan teknik elektronika lagi. Oh, elektro. Iya. Jauh amat ya. Dari elektro. Oke, terus 92 93 awal udah jadi dosen pertama di Universitas Udayana. Terus di Agustus 93 juga udah bekerja di salah satu perusahaan yang dulu adalah distributor IWTK. Oh gitu. Iya, jadi kerja di sana dulu. Bekerja dulu. Jadi sales loh. Oh iya ta? Dari dosen jadi sales. Dari dosennya nggak apa-apa, masih mirip lah, Bu. Kalau dosen kan ngomong, sales ngomong. Elektro, Bu. Jadi sales. Baik. Terus Ibu bekerja ikut orang. Ya, terus orang selama kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Berarti top sales sudah 8 tahun loh, Bu. Udah langsung kan? Top sales saya waktu itu. Terusan top sales. Terus apa yang mendasari keputusan Ibu? Oke, saya cukup jadi sales, sekarang saatnya jadi bos gitu. Nah, lucu sih waktu itu. Gimana? Tahun 90-an itu kan IT itu tebel banget ya, dagingnya banyak banget itu. Belum banyak cuannya lumayan ya, dibandingkan dengan sekarang. Jadi tahun itu tuh saya hidupnya udah lumayan enak sih, tapi saya sendiri. Oh iya. Ya baru saya sendiri, artinya saudara saya belum, keluarga belum. Nah terus saya juga lihat waktu itu udah mulai susah nyari kerjaan kan gitu. Saudara. Ya kerja susah nyari kerjaan. Nah saya berpikir, loh, kalau saya aja sendiri yang seperti ini, saudara saya nanti gimana gitu. Betul. Ya. Jadi saya harus memberanikan diri bahwa saya harus bikin perusahaan biar saya gampang masukin adik saya. Oh iya. Jadi itu dasar keputusan Ibu membuat perusahaan yang pertama ya. Iya. Sekarang ada berapa perusahaan? Malu. Lo yang malu. Sekarang ada berapa total? 42. Dulu. Jadi ini kita kilas balik ya. Iya. Asal muasal pendirian perusahaan yang pertama. Ya. Perusahaan yang pertama namanya apa? PT Balioni Saguna. Balioni Saguna. Itu didirikan 3 Mei tahun 2000. Tahun 2000. Di salah satu emperan toko. Serius, Bu? Iya. Emper toko? Iya, saya sewa tanah di emper toko yang luasnya cuma 6x8. 6x8? Iya, serius 6x8. Tanah lagi yang saya sewa. Iya. Wow, itu ukuran kayak warteg ya, kayak warung ya. Oke. Terus tantangan apa nih yang Ibu alami ketika pertama kali mendirikan PT Balioni Saguna? Ya. Pada waktu awal itu, ya. Ibu ngalamin tantangan apa nih? Ya. Challenge-nya apa? Tantangannya ya memang kan mau mendirikan perusahaan, terus modal nggak ada, tempat nggak ada. Iya. Ya saya harus memberanikan diri ya, walaupun cuma sepetak tanah gitu ya sudah. Yang penting ada niat kan. Yang penting niat ya. Niat, terus udah saya bangun dari nol. Saya
berlumpur-lumpur itu buat warung itu. Lebih baik disebut warung kali ya. Bener kan ya? Warung IT kali ya? Warung IT. Oke. Cuman waktu itu ada ingin mewujudkan bagaimana saya bisa mandiri. Oke. Bisa mandiri. Kalau nggak mulai dari sekarang kapan lagi? Karena saya punya banyak saudara. Berapa Bu saudaranya waktu itu? Saya saudara 4. Jadi saya anak tertua. Oh, ibu anak tertua. Iya. Saudara 4 waktu itu belum kerja, makanya nggak bisa begini terus nih, gitu kan? Ya kalau bekerja kan saya doang, itu saatnya keluarga dibantu. Iya. Di samping itu ada lagi nih apa yang menyebabkan itu. Saya kan pegawai negeri nih. PNS ya. Ya, senang jualan, ingin punya perusahaan. Oh iya. Kan nggak boleh kalau pegawai negeri itu nggak punya perusahaan. Jadi saya melihat di situ adik saya nggak ada yang kerja. Nah, jadi saya ingin punya perusahaan itu biar adik saya lah yang di situ jadi direkturnya, jadi komisarisnya kan. Secara legal berarti adiknya. Secara legal saya nggak masalah karena saya pegawai negeri, nggak boleh punya kerjaan. Ya saya memang nggak ada legalnya. Tapi ibu jalan. Ya, saya cuma meminit aja, menjalankan dan meminit perusahaan. Legal aspek nggak ada. Legal aspek nggak. Oh gitu. Biar aman kan. Biar aman ya PNS soalnya. Biar aman. Iya. Tapi akhirnya mimpinya terwujud nih, memiliki sebuah perahu sendiri gitu kan untuk berusaha seperti itu. Masih ingat nggak Bu ketika pertama kali itu customer pertamanya siapa? Ini customer pertamanya itu adalah pemerintah daerah tingkat 2 Badung. Wih, pertama kali berusaha langsung government. Iya, government. Langsung ya Bu? Langsung government. Kok bisa percaya Bu sama Ibu langsung gitu? Ceritanya gini. Waktu saya bekerja di distributor Hewlett Packard itu, karena kita distributor kan kita melayani rekanan-rekanan. Ada salah satu rekanan yang memang dia mensupport di Pemda Badung itu. Oke. Ya, jadi saya support. Jadi saya sering ke lapangan, ketemu customer. Karena kebetulan rekanan itu dan zaman itu orang yang ngerti IT itu kan sedikit sekali. Iya. Jadi saya jadi sales IT. Jadi ya agak ini dah jalannya karena memang dasar saya IT itu ada. Betul plus dosen lagi ya kan? Iya, jadi bisa dijual gitu. Iya. Jualan sekaligus edukasi. Iya. Jadi setelah mereka tidak Pemda Badung itu, karena tidak ke Pemda Badung, jadi dari user ini minta. User juga. Boleh buat aja perusahaan yang ini biar kita langsung ke Bu Ari karena dia udah kadung seneng sama saya. Gitu. Udah nyambung gitu loh. Itu customer pertama ya. Iya. Berarti ada dorongan eksternal juga. Iya, dorongan dari user nih. Dari user nih ceritanya langsung dah bikin. Waktu itu pegawainya berapa, Bu? Pegawainya cuman bertiga kita. Serius? Iya. Nanganin Pemda bertiga doang? Iya, bertiga doang. Saya kayak dagang sate nih. Dagang sate, masak sendiri ya kan, pasarin sendiri, administrasi selesaikan sendiri. Iya, jadi nyari barang sendiri karena baru saya aja yang tahu barang kan. Betul. Ya, terus mengadministrasikan sendiri, terus nyari duit, berutang kayak gitu tuh semuanya saya sendiri. Jadi adik saya cuma ke sana bawa administrasi yang sudah ini. Jadi pegawai pertama itu adalah adik saya. Pegawai pertama adik sendiri. Ya, kalau teknisnya memang ada mahasiswa saya yang saya cari waktu itu. Saudara Ibu Ari enak ya. Iya, nggak ada kerjaan. Aduh, ayo bikin perusahaan bareng-bareng gitu kan. Ayo ikut sama-sama saya bantu. Ada lowongan jadi saudara nggak Bu? Oke. Luar biasa loh perjuangannya Bu Ari loh. Pernah nggak mengalami titik terendah dalam proses perintisan Balioni? Ingat nggak? Ingat apa itu? Ya. Bisa diceritain? Bisa. Tapi ya mudah-mudahan orang lain tidak pernah dapat masalah seperti saya kan. Benar. Itu gunanya konten ini biar kita belajar dari experience orang lain gitu kan. Iya. Gimana? Saya pernah mengalami di mana orang tua saya itu ada keluarga kami itu adalah di titik yang paling bawah. Oke. Titik paling bawah. Ya pinjam uang di bank lah gitu. Nggak bisa. Nggak bisa bayar. Bangkrut perusahaannya. Oke. Bangkrut itu. Nah, itu tahun 90-an juga sih. Oh iya. 95 95-an ya. Ya. Dan Bu Ari sebagai anak tertua ya di keluarga ya. Iya. Berarti ngalamin banget ya. Iya. Terus gimana caranya Ibu bangkit dari keterpurukan, Bu? Ya, yang pertama ada semangat. Ya, kita harus bangkit. Iya, benar. Kita harus bangkit.
kita harus bersatu keluarga gitu ya saya lakukan. Bukan lobby, akhirnya selesailah masalah itu. Lobby? Iya, lobby. Ke bank? Ibu sendiri? Saya sendiri. Umur berapa Bu itu? Masih 30-an. Masih 30-an lobby ke bank? Iya. Ada hikmahnya loh tuh sekarang itu. Sekarang hikmahnya apa coba? Ya takut di bank. Bener. Sebenarnya pinjam ke bank itu kalau menurut Bu Ari sendiri itu bukan sesuatu yang negatif kan ya Bu? Enggak, justru kalau bank nggak percaya sama kita nggak akan dikasih pinjam karena di bank itu kan ada 5C yang harus dia ini kan ada. Salah satunya saya ingat ya, karakter. Oh iya. Iya, gitu. Betul ada penilaian karakter ya, juga. Ada penilaian karakter. Jadi bank itu kadang ada orang yang punya utang nggak bisa bayar, terus ada orang yang punya uang tapi sebenarnya bisa bayar tapi dia nggak mau bayar. Nah, jadi kan karakternya nggak bagus. Kalau saya nggak punya uang tapi ada niat bayar utang waktu itu juga karakter saya dinilai bagus. Oke. Umur 30 sudah melobi bank untuk penyelesaian masalah keluarga. Iya. Jadi skill kalau saya tangkap nih ya dari pembicaraan kita yang pertama tadi harus berani, betul ya. Yang kedua adalah skill marketing, betul ya. Iya. Yang kedua lobby. Ya lobby udah jadi link. Iya. Sampai sekarang ilmunya kepake ya. Iya. Suka sekali saya ngelobi itu. Suka ngelobi. Ya itu tadi loh pelajarin. Makanya konten ini bermanfaat banget tuh ya. Harus berani. Harus pinter jualan dan harus pinter lobbying. Waduh, baik. Nah, kalau achievement tertinggi dari Balioni Saguna sendiri apa Bu? Itu pencapaian tertinggi ada di tahun 2017. 2017 apa itu? Ya, itu Balioni itu bisa mewakili Indonesia untuk achievement tertinggi penjualan produk Intel dan Hiltech. Itu acaranya di Portugal. Jadi Ibu mewakili Indonesia ke Portugal, mendapat penghargaan di situ. Iya. Sebagai apa itu? Best performance. Wow, best performance. Iya. 2017. Luar biasa. Jadi Balioni udah kiprahnya sudah ke internasional. Sampai dipanggil ke sana ya Bu. Iya. Dari Indonesia Balioni dong. Partner cuma sendiri saya, distributornya ada satu. Partner cuma sendiri. Iya. Gila, luar biasa. Pegawai ada berapa Bu sekarang? Sekarang sekitar 80-an sih. Astaga, 80-an? Iya. Udah lagi ratusan loh ya? Iya, kemarin sih. Nggak pusing ya Bu? Enggak sih. Nggak mumet ya? Enggak lah ya, dinikmatin aja selama kita enjoy ya Bu. Jalanin aja. Masih ngajar juga? Masih tetap. Ibu ngajar apa sih Bu sekarang? Ada mata kuliah yang memang perbedaannya jauh sekali. Satu ngajar mata kuliah elektronika. Oke, sesuai satunya lah ya. Oke, elektronika. Kedua saya ngajar mata kuliah technopreneurship. Apaan tuh? Ya gabungan dari ilmu teknologi informasi dan entrepreneurship. Jadi ilmu barunya nama technopreneurship. Nanti kita belajar lebih jauh soal itu ya. Ya. Siap. Sempetin waktu kita ngobrol lebih jauh soal itu. Siap. Mungkin di episode kedua nanti. Ya. Tunggu makanya subscribe sekarang. Ada konten-konten yang saya pending nih. Biar tambah seru ya Bu ya. Iya. Oke, kembali soal Balioni Saguna. Ya. Kata-katanya ini kan Bali banget nih. Ya. Itu apa yang mendasari Ibu untuk membuat nama Balioni Saguna? Iya. Jujur nih ya. Iya. Nama Bali itu udah ngetop banget. Kita keluar negeri. Balinya sendiri. Bali sendiri, ya. Oke. Ada pengalaman nggak? Ada pengalaman. Saya pernah di luar negeri waktu itu, saya setahun di Kanada itu. Setiap orang nanya dari mana kamu, kalau saya jawab dari Indonesia, dia nggak ada yang tahu Indonesia itu di mana. Kalau saya jawab dari Bali, itu jawabannya, oh aku udah 5 kali. Balinya lebih terkenal dari Indonesia ya. Jauh sekali deh Indonesia sama Bali. Jadi Indonesia is part of Bali gitu ya. Padahal kan sebenarnya kebalik kan. Itu dinas pariwisata tuh harus Indonesia harus di atas Bali ya kan. Itu jadi di situ saya berpikirnya bagus sekali nama Bali ya. Jadi kita branding Balinya yang dipakai biar gampang kan memasarkannya. Oke. Kalau Yoninya sendiri sih itu adalah perempuan, jadi pimpinannya itu kan Yoni, karena saya perempuan. Kalau saya dengar kan dulu ada namanya Linggayoni kan. Linggayoni, ya. Linggayoni itu kan kendaraannya dewa apa namanya itu Wisnu apa ya itu Linggayoni. Sehingga perusahaan saya itu banyak ada yang namanya
Balioni, ada yang nama Bali Lingga juga. Oke. Gitu. Kalau Lingga itu mewakilin gender pria. Laki ya. Kalau Yoni ini wanita. Pantesan bosnya wanita gitu. Karena bosnya wanita itu jadinya. Tapi pegawainya Ibu campuran kan, masa wanita semua? Campuran tapi kan? Emang kebanyakan wanita. Oh, kebanyakan wanita. Iya. Luar biasa, wanita itu memang daya juangnya luar biasa. Terus apa ini? Huruf I-nya merah. Memang dibikin gitu? Emang sengaja dibikin merah. Oh iya, kenapa? Saya dulunya tuh cuman karena seneng aja kan, sengaja dibikin merah. Tapi setelah dilihat katanya memang kalau kita membuat suatu simbol jangan yang ada yang sama. Gitu. Jadi sudahlah saya I-nya aja biar aneh jadinya. Makanya itu fokus orang bertanya kenapa begitu. Iya makanya. Saya lihat logonya ini eye catching banget gitu kan, hitam dan merah, dan merahnya kok di huruf I, apakah symbol of something kayak gitu. Ternyata memang gitu ya. Biar fokusnya lagi pula dia di tengah lagi ya. I-nya ya kan. Dan warnanya kalau orang Bali bilang itu kan ada 3 warna. Kalau itu ada hitam, ada merah, ada putih. Itu kan warna dasar. Warna dasar sekali itu. Kalau ini logo apa, Bu? BY. Balioni. Ya. Y. Oh, itu Y. Ya. Oh, BY. Ya, jadi Balioni. Cerdas Bu yang bikin. Yang bikin siapa, Bu? Namanya logonya? Ini suami saya. Suaminya. Tapi memang ya suaminya Ibu ini support banget ya Bu ya sampai sekarang. Suami dan keluarga support semua ya, mendukung Ibu jadi wanita karir gitu. Karena visinya yang bagus. Menyatukan keluarga kan. Saya nggak mau artinya secara ekonomi itu sendiri, artinya mampu sendiri. Kalau sudah bareng-bareng, saya pingin keluarga saya menyatu. Sama-sama. Iya, sama-sama. Oke. Malah sampai sekarang ini. Kalau kemarin generasi pertama hanya saya dan saudara. Generasi kedua itu adalah semua ponakan bersatu. Wih, keren. Lama-lama satu dinasti. Rencananya sih kalau bisa. Kecilan nggak apa-apa. Iya, betul. Dinasti Balioni gitu. Dinasti Balioni. Mantap, luar biasa. Tapi sebenarnya gini Bu, kalau cerita dari Balioni sendiri ini menarik sekali sebenarnya untuk digali kan Bu ya. Dan apa Ibu pernah kepikir nggak untuk menuangkannya dalam sebuah buku kayak biar orang bisa baca atau menginspirasi gitu? Sudah. Oh iya, apa? Dipublish bukunya? Yang 2 dipublish, ya yang 1 hanya untuk manajemen. Oke. Kita udah nulis buku. Sudah ya? Sudah. Waduh, penulis juga rupanya. Autor juga. Namanya jadi motivator nih Bu nih. Oke, untuk kedepannya sekarang Bu, setelah semua achievement yang diraih, apa ada rencana yang belum kesampaian Bu? Sampai sekarang ya? Ini sebenarnya Balioni ini yang belum kesampaian itu adalah buat film. Bikin film? Iya, bikin film. Bikin film, bikin perusahaan ya kan, terus bikin sistem, bikin apa semuanya, tapi ini bikin film loh Bu. Ya, ini maksudnya gini, bukan saya bikin film-film saya jadi sutradara, bukan. Bikin film tentang Balioni. Ini menarik. Film dokumenter. Film dokumenter. Biar ada warisan. Betul, biar ada legacy gitu ya. Iya. Ditunggu Bu filmnya. Luar biasa. Baik. Dan kedepannya apa nih? 42 perusahaan nih. Ya. Apa nih perusahaan terbaru yang dibikin? Oh iya. Ini satu perusahaan yang lahir di masa pandemi. Ini nekat banget ini. Ini sih. Sekali lagi nih anehnya di sini nih. Orang pandemi pada tiarap, Ibu malah bikin perusahaan nih. Iya, aneh nih. Apa itu? Namanya balimall.id. Balimall.id. Iya, marketplace karya anak Bali. Mantap. Itu lahirnya kapan? Tanggal berapa? 3 Mei 2020. Pas masa pandemi. Pandemi, iya. Gitu. Orang pandemi malah bikin perusahaan. Luar biasa memang. Oke, pandemi bedanya apa Bu sama marketplace yang lain? Gini. Kalau marketplace yang lain mungkin jualannya memang banyak banget tapi nggak ada spesialnya. Iya. Kalau balimall.id ini saya mengangkat IKM dan UMKM kita yang ada di Bali. Jadi bagaimana orang nanti kalau mencari produk-produk tentang Bali
itu mau dapat produk yang original, mau dapat produk yang bagus, yang produk produksi dari UMKM dan IKM kita itu adanya di balimall.id. Jadi itulah diferensiasinya dari market. Udah launching. Nanti kita akan kupas khusus nih ngobrol soal balimall.id, ya kan? Oke. Baik, terima kasih Bu atas waktunya, terima kasih atas ceritanya yang inspiratif banget gimana Balioni Saguna berdiri. Sama saya tungguin filmnya gitu ya. Kita akan jumpa lagi di konten-konten berikutnya tentunya dengan materi-materi yang sangat inspiratif, sangat mengedukasi ya buat kita semua. Jadi jangan ketinggalan konten kami selanjutnya dengan cara subscribe, nyalakan notifikasinya. Oke? Kita undur diri dulu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah nonton konten ini. Tetap tonton konten kami berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.